Baik pasukannya Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan pengajaran di sesi pertama. Tetapi sebelum itu, saya menginginkan kita bersapa lewat salam kita. Jadi kalau saya bilang, pasukannya Tuhan, salam komando. Bapak Ibu boleh buka mood-nya dan mengatakan salam komando. Oke? Ya, mari. Ya. Sudah siap semuanya? Boleh dibuka mood-nya dan kita akan menyapa lewat salam kita walaupun hanya kita lewat Zoom dan YouTube, tapi kita ini adalah pasukan Tuhan. Salam pasukannya Tuhan, salam komando. Salam komando, haleluya. Salam komando. Salam komando. Salam komando. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Salam komando. Salam komando. Baik, pasukannya Tuhan sudah siap untuk belajar. Silakan buat banyak Bapak Pendeta Hebron yang akan memberikan pengajaran bagi kita di malam hari ini. Haleluya, semangat. Haleluya. Shalom semua. Semangat. Salam untuk diri dan kita yang hadir malam ini. Salam komando. Salam komando ini berarti saudara kita siap menerima komando dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan dan Panglima Agung kita. Amin. Raja kita. Itu artinya saudara ya. Salam komando. Karena kita adalah pasukannya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik saudara, kita akan masuk di dalam doa. Kita akan berdoa lebih dulu. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kalau malam ini Engkau izinkan kami ada untuk belajar menjadi seorang murid di dalam sekolah doa apostolik profetik. Tuhan, siapkan hati kami, jadikan hati kami sebagai tanah yang subur. Dan kami berdoa biarlah Roh Kudus akan bekerja mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu dan firman-Mu, materi pengajaran pada malam ini. Engkau yang akan memberkati, menambah, mengurangi, menyempurnakan sesuai dengan Roh Kudus, supaya kami boleh dibawa ke dalam pengertian yang dalam akan kebenaran firman. Kalau ada mindset-mindset yang salah, biarlah kuasa firman-Mu merubah, supaya kami punya pikiran Kristus, punya konsep-konsep Kristus, punya konsep firman di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, ambil alih hamba-Mu, tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu, sembunyikan kami dalam secret place Tuhan, sehingga si jahat tidak bisa mengganggu kami, menyerang kami, karena kami adalah perlindungan darah Tuhan Yesus dan dalam secret place Tuhan yang sempurna. Berbicara lewat mulut hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi lidah mulut hamba-Mu, biar setiap kata yang keluar dari lidah mulut hamba-Mu keluar dengan bahasa yang paling sederhana, sehingga kami semua bisa mengerti, memahami, bahkan bisa mempraktekkan dalam hidup kami. Kami mau sambut pengajaran firman malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan masuk dalam pengajaran malam ini. Ya, saya akan share dulu buat kita. Saudara, malam ini kita akan belajar mengenai satu tema, pemahaman pelayanan 5 jawatan, ya. Pemahaman pelayanan 5 jawatan. Istilah ini saudara sudah sering kita dengar di banyak gereja, karena tentu banyak gereja hampir secara umum mempercayai akan pelayanan 5 jawatan. Tetapi saudara, kita akan mencoba melihat dan merenungkan sekaligus belajar malam ini, apakah benar ini sudah dipraktekkan secara konsekuen di dalam hidup pelayanan pekerjaan Tuhan ataupun gereja Tuhan. Ya, kita percaya ada banyak gereja mengakui adanya rasul, nabi di zaman ini. Ya, memang ada golongan Kristen tertentu yang menganggap bahwa rasul, nabi sudah selesai dan sekarang tidak ada lagi, ya. Tapi ada banyak gereja yang mempercayai bahwa sampai sekarang pun nabi rasul itu tetap ada sampai saat ini. Karena itu saudara, malam ini saudara kita akan belajar daripada firman Tuhan mengenai pemahaman pelayanan 5 jawatan. Ya,
Kalau saya memberikan judul sebagaimana Tuhan taruh di hati pemahaman, berarti apa? Kita harus memahami dengan betul. Pelayanan 5 jawatan itu sebenarnya seperti apa sih dan bagaimana kita mempraktekkan di dalam kehidupan gereja kita atau pelayanan kita. Karena saya tahu di sini juga ada hamba-hamba Tuhan, ada gembala, ada pendeta yang mengikuti, biar kita bisa mempraktekkan dan kita boleh menerima berkat yang besar di balik pelayanan 5 jawatan ini. Saudara, yang pertama saudara, bahwa pelayanan 5 jawatan itu sesungguhnya bersumber bukan dari pengajaran satu sinode gereja, atau bukan bersumber dari pengajaran hamba-hamba Tuhan tertentu yang bergerak dalam kegerakan apostolik profetik. Tapi pengajaran terhadap pemahaman pelayanan 5 jawatan itu sesungguhnya bersumber dari Tuhan Yesus sendiri. Mari kita lihat saudara firman-Nya, ya. Saudara silakan satu orang bantu membaca Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Silakan ya. Siapa? Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi saudara di situ kita lihat jelas, dan ialah, kalau saudara baca ayat sebelumnya, itu yang dimaksudkan dengan ialah itu adalah Tuhan Yesus. Jadi dan ia yaitu Tuhan Yesus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, saudara, kita akan coba melihat, saudara, memahami akan arti ayat firman Tuhan ini. Karena di sini jangan jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesuslah yang sesungguhnya, saudara, memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala maupun pengajar. Saudara, kita akan lihat, saudara, ya. So, yang pertama, saudara, dari ayat yang kita sudah baca bersama, kita kesimpulkan apa? Kalau dikatakan dan Yesuslah yang memberikan, baik rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, berarti pelayanan 5 jawatan itu inisiatif siapa? Bukan inisiatif Rasul Paulus yang menulis kitab Efesus tadi dalam ilham Roh Kudus, tapi benar-benar inisiatif dari siapa? Tuhan Yesus sendiri. Karena di sana dikatakan dengan jelas dan ialah yaitu Yesuslah yang memberikan. Jadi yang ngasih rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar itu Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua kita bisa simpulkan bahwa semua jawatan itu yang tetapkan Tuhan Yesus. Saudara, kita tahu secara legalitas hukum dalam satu negara, katakan Indonesia, seorang hamba Tuhan itu yang melayani full, walaupun kita lihat ada banyak sekarang juga yang tidak melayani full, itu dilantik berdasarkan rekomendasi dari hamba Tuhan atau pendeta atau gembala tertentu menjadi, katakan, pendeta di dalam satu sinode gereja. Ya, jadi jabatannya pendeta. Tapi jabatan pendeta, apakah itu pendeta pembantu, pendeta muda, ataupun pendeta penuh, itu jabatan yang dikasih oleh siapa? Oleh sinode gereja. Ya, legalitas pemerintah. Tetapi sesungguhnya, saudara, jawatan yang dikasih oleh Tuhan Yesus bukan pendeta. Tetapi apa? Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Ya. Nah, kita melihat, saudara, kalau di negara-negara lain seperti katakan kekristenan di gereja-gereja di Amerika, ya, kemudian juga di Afrika yang sudah lebih maju sebenarnya, mereka sebenarnya di dalam pelayanan mereka tidak lagi memanggil seperti di Indonesia ini pendeta, tapi mereka sebut sesuai dengan jawatannya apa. Rasul, ya mereka panggil rasul. Misalnya Rasul John, ya, nabi siapa, misalnya Nabi Cindy Jacob dan sebagainya. Ya. Nah, kita, saudara, bergerak dalam kegerakan reformasi apostolik profetik. Kita di Menara Doa Segala Bangsa dan juga Sekolah Doa Apostolik Profetik, kita mulai membiasakan untuk memanggil hamba Tuhan itu sesuai dengan apa? Jawatannya.
Mengapa kita harus panggil sesuai dengan jawatannya? Saudara, kita lihat saudara. Ya, saya ikut aja tuntunan Roh Kudus. Kita lihat saudara di dalam kitab Matius pasal yang ke-10. Matius 10 ayat 40 dan 41. Ya, Matius 10 ayat 40 dan 41. Silakan satu orang baca. Matius 10 ayat 40 dan 41 bunyi firman Tuhan. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ya, jadi jelas saudara. Cukup sampai situ. Kalau kita mengakui dan menerima seorang yang jawatan nabi, kita panggil dia dan akui dia sebagai nabi, kita dapat apa? Kita dapat upah nabi, saudara. Kalau kita mengakui, menerima dan mempercayai ya jawatan seorang itu sebagai rasul dan kita menyebut dia rasul, kita dapat upah rasul. Jadi saudara, saya secara pribadi berdasar firman ini mau saja. Saya tidak mau tidak dapat upah. Ya. Makanya kalau nubuat dari Pastor Samson Dabas, kita ini membawa revolusi. Ya. Memang ini melawan arus saudara, tapi kita harus memang berani untuk satu kebenaran. Karena Tuhan mau pakai saudara dan saya menjadi orang yang membawa reformasi-reformasi atas jawatan guru itu sudah familiar. Ya, tapi kalau saudara lihat sejarah juga itu memang ada perjalanannya gitu. Ya, dulu kan yang diterima cuman gembala, nanti sekitar tahun 1940-an itu baru jawatan penginjil mulai diakui dalam gereja dan sebagainya. Nah, sebenarnya sejak tahun 1980-an saudara itu pengakuan dan penerimaan kembali jawatan rasul dan nabi itu sudah mulai ada dalam gereja. Cuman di Indonesia memang termasuk pelan. Ya, secara pribadi percaya dan mengakui, tapi pada waktu memanggil seorang hamba Tuhan dengan sebutan rasul, nabi, kita masih merasa risih, ya. Telinga kita ini masih belum biasa. Padahal sebenarnya saudara, rasul itu artinya apa sih? Rasul itu artinya sederhana, utusan Tuhan aja. Ya, seorang utusan, seorang yang diutus oleh Tuhan Yesus. Itu aja artinya rasul. Ya. Kalau kita lihat nabi itu apa? Penyambung lidah Tuhan. Itu aja. Tapi karena mungkin dikhawatirkan, ditakutkan, diomong sesat dan macam-macam, sehingga kita ada ketakutan, ada keraguan untuk menyebutkan seorang rasul itu sebagai rasul ataupun nabi sebagai nabi. Tetapi memang saudara, seorang rasul ataupun nabi tidak boleh mengangkat dirinya. Ya, lalu ngaku-ngaku gua ini rasul, ya saya ini nabi, tidak boleh. Itu harus berdasarkan konfirmasi dari hamba Tuhan yang lain. Paling sedikit saudara, 3 hamba Tuhan lain yang memberikan konfirmasi bahwa saudara itu adalah rasul Tuhan ataupun nabi Tuhan. Karena saudara untuk jadi rasul atau nabi, khususnya jadi rasul itu syaratnya paling sulit saudara ya. Ya. Karena rasul itu, saya kasih contoh aja sederhana kepada saudara, coba kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul ya. Saya tidak akan secara spesifik bahas ini ya. Cuma saya akan kasih contoh kepada saudara. Syarat seorang jadi rasul itu harus apa saudara? Ya. Di dalam saudara Kisah Rasul pasal yang ke-1, saudara pada waktu ini 11 rasul Tuhan Yesus sejak meninggalnya Yudas itu mereka bergumul untuk cari pengganti Yudas. Nah, disinilah mereka berkumpul untuk mengambil undi siapa yang bisa layak pantas menggantikan posisi Yudas sebagai rasul Tuhan Yesus, yaitu rasul yang ke-12. Nah saudara, di situ kita lihat ada persyaratan yang ditetapkan oleh 11 rasul untuk seorang itu bisa menjadi rasul pengganti rasul Yudas, ya, Yudas Iskariot. Di situ dikatakan ayat 25 dan 26.
Ya, Kisah Rasul 1 ayat 25 dan 26 untuk menerima apa? Jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Ya. Jadi kita lihat itu ya. Nah, kemudian di situ disebutkan syaratnya apa? Ya, di dalam ayat 21 dan 22. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka, perhatikan apa syaratnya, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi syaratnya apa? Syarat seorang menjadi rasul itu ternyata dia adalah saksi hidup, dia pernah bertemu Yesus, dia pernah lihat Yesus dari waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sampai Yesus naik ke sorga. Itu syaratnya. Makanya saudara, seorang yang jadi rasul itu karena syaratnya seperti itu, ya, pernah saudara kerasulan ataupun status kerasulan dari Rasul Paulus diragukan oleh gereja Tuhan, oleh jemaat Tuhan. Ya, kita lihat saudara dalam 1 Korintus 9, saudara, di mana saudara Rasul Paulus dia memberikan pembelaan akan legalitas statusnya sebagai seorang rasul Tuhan, benar-benar sah di hadapan Tuhan dan di dalam jemaat Tuhan. Ya, karena apa? Jemaat Tuhan, jemaat Korintus itu meragukan status kerasulan Paulus. Karena waktu Paulus bertobat dan jadi seorang rasul Tuhan, mengaku sebagai rasul Tuhan, itu Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, saudara. Coba kita lihat 1 Korintus 9 ayat yang pertama. Di situ saudara, Rasul Paulus memberikan satu argumen. Bukankah aku rasul? Kenapa dia ngomong gitu? Karena mereka mensangsikan status kerasulan Paulus. Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai daripada kerasulanku. Di sini Rasul Paulus memberikan argumen akan posisinya dia sah sebagai rasul Tuhan adalah apa? Dia pernah melihat Tuhan Yesus. Dia pernah dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Itu syarat jadi rasul. Dan kita tahu bersama saudara bahwa dalam perjalanan Paulus ya dengan timnya untuk pergi menangkap orang Kristen di Syria pada waktu itu atau di Damsyik, akhirnya di tengah perjalanan Tuhan Yesus datang menemui dia. Ya, dia jatuh dari kuda, dia dengar suara dari surga karena dia lihat Tuhan Yesus, ya, dan dia tidak tahan melihat cahaya kemuliaan Tuhan sehingga matanya menjadi buta dan dia dengar suara Tuhan Yesus berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kemudian Saulus berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" "Akulah Yesus yang kamu aniaya itu." Nah, inilah metrai kenapa saudara Rasul Paulus itu dia sah sebagai rasul. Karena itu saudara sampai saat ini zaman modern ini, seorang yang memiliki jabatan rasul itu dia harus dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Itu syaratnya. Ya. Karena itu saudara mungkin lebih dari 5 kali saudara ya. Ya mungkin sekitar 8 ya. Kalau saya ingat. Ya, karena saya juga baca buku daripada Peter Wagner ya. Beliau menulis tentang kegerakan apostolik profetik, tentang jawatan. Ya memang kita tidak boleh mengangkat diri sebagai rasul, nabi dan sebagainya. Itu harus konfirmasi hamba Tuhan. Nah, kalau saya pribadi saudara konfirmasi dari banyak hamba Tuhan. Itu sebagai apa? Rasul Tuhan. Ya. Itu konfirmasinya seperti itu. Ya. Mungkin kalau saudara tahu yang melayani di sini ya, Ibu Pendeta Mary Tesman, Pendeta Luther Dias ya. Itu memberikan konfirmasi. Ya. Saya berdoa untuk minta konfirmasi jawatan saya saudara. Itu saudara selama 7 tahun baru Tuhan bicara. 9 Maret saya didatangi Tuhan Yesus pertama kali, kedua lanjut 11 Maret Tuhan Yesus datang menampakkan diri, suruh saya full di ladang Tuhan.
Ya, dia datang menampakkan diri, saya lihat ya dari kepala sampai kaki. Dan sejak saat itu, saudara, saya memang belajar tentang 5 jawatan ini, ya. Dan dari tahun 96 sampai kemudian 2003 Tuhan mulai bicara, ya, melalui hamba-hamba Tuhan. Ya. Ada satu nabi dari Malaysia itu pertama kali tahun 2003 dia katakan, kamu adalah rasul Tuhan. Kamu adalah rasul doa. Tuhan akan buka banyak rahasia doa kepadamu. Ya. Jadi ada banyak hamba-hamba Tuhan yang memberikan konfirmasi. Ya, juga ada Nabi, Nabia, Ibu Miming, ya, dan banyak lagi yang memberikan konfirmasi tentang jawatan saya. Dan pada waktu saudara 2005 saya dikunjungi lagi oleh Tuhan Yesus dan itu berulang kali terjadi. Ya, jadi ini saudara ya, jadi memang syarat seorang itu memiliki jawatan rasul itu dari ayat firman yang kita sudah baca. Dia harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dia harus mengalami dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Nah, itu juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus tidak pernah melihat Yesus secara fisik. Ya. Tetapi kita melihat dia memberikan satu argumen. Ya, bagi orang lain, saya tidak diakui rasul tidak apa-apa. Tapi bagi kalian jemaat di Korintus, kalian ini buah pelayanan, meterai kerasulan. Ya, jadi itu. Kemudian saudara dari ayat firman yang kita baca tadi Efesus 4 dan ke-11 saudara ya. Di situ kita bisa melihat dengan jelas apa. Yang ketiga adalah pelayanan 5 jawatan itu bicara kepemimpinan gereja yang apa? Kolektif majemuk. Ya. Di situ saudara bisa lihat dan ialah Tuhan Yesus yang memberikan apa? Baik rasul-rasul. Itu aja sudah lebih dari 1 berarti. Nabi-nabi lebih dari 1. Pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar, ya. Ini bicara apa? Ini bicara konsep kolektif. Bahwa pelayanan 5 jawatan itu bicara kepemimpinan gereja yang kolektif, ya. Dan apa? Majemuk. Kenapa saya kasih istilah majemuk? Karena ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar. Ya. Jadi dari ayat itu jelas saudara, kepemimpinan dalam gereja Tuhan itu tidak ada tunggal sebenarnya. Ya. Itu konsep yang salah saudara. Ya, konsep kepemimpinan dalam gereja jelas saudara sifatnya kolektif. Dan kolektifnya majemuk. Jadi tidak boleh saudara di dalam satu gereja itu atau satu pelayanan itu yang pimpin jawatannya sama, misalnya jawatan gembala-gembala, tidak boleh. Harus majemuk. Jadi ada jawatan-jawatan yang berbeda. Kemudian yang keempat, pelayanan 5 jawatan itu bicara penggembalaan kolektif majemuk dan bukan tunggal. Jadi bukan hanya bicara soal kepemimpinan, tapi sampai kepada penggembalaan, sampai kepada akar rumput dibawa kepada jemaat. Itu sebenarnya memang kolektif. Kolektif. Dan makanya saudara kita lihat Tuhan Yesus waktu dia naik ke surga, yang gembalakan jemaat yang Tuhan Yesus sudah layani yang berjumlah sekitar 500 orang siapa? 12 rasul ini. Yang layani mereka, yang gembalakan mereka. Ditambah, kalau sudah lihat itu ada nabi-nabi juga. Kemudian saudara yang kelima, ya, ayat ini berbicara bahwa apa? Untuk umat Tuhan jadi sempurna itu harus digembalakan, ya, harus dirawat, harus dipelihara, harus diberi makan oleh 5 jawatan, yaitu rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Ya, itu jelas. Kalau tidak begitu, Tuhan untuk apa Tuhan Yesus bangkitkan harus 5 jawatan? Cukup 1. Dengan saudara kita melihat Tuhan Yesus mengangkat 5 macam jawatan, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, berarti yang bisa menyempurnakan ya gereja Tuhan ini hanya pelayanan 5 jawatan ini. Kemudian saudara dari ayat yang kita baca bersama saudara, ya,
Ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Dari sini saudara kita bisa melihat bahwa semangat yang ditekankan dalam ayat firman Tuhan ini adalah semangat apa? Kebersamaan, kepemimpinan, penggembalaan bersama. Dalam 5 jawatan dan bukan apa? Penggembalaan tunggal, saudara. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, pada waktu saya secara khusus mengalami kunjungan Tuhan Yesus Kristus, ya, mulai 14 Juni 2005, hampir 2 tahun itu sampai 2007. Ya. Salah satu pesan penting yang Tuhan sampaikan kepada saya, di mana saya waktu itu jadi messenger of God, bawa pesan Tuhan ke para pendeta gembala yang saya temui kalau disuruh Tuhan. Itu salah satu pesannya adalah suruh rubah struktur gerejanya. Agar jangan lagi pakai konsep struktur gembala tunggal. Tapi harus gembala kolektif 5 jawatan. Di mana-mana kalau saya disuruh nemui pendeta atau gembala, ya, untuk menyampaikan pesan Tuhan. Waktu itu saya di Surabaya, saya diundang ke Tangerang, kemanalah menyampaikan pesan Tuhan. Khususnya waktu itu saya jadi pembawa pesan Tuhan itu kepada para pendeta gembala, saudara. Itu saya nguping, saudara, pada waktu saya menyampaikan pesan Tuhan itu. Karena kita biasanya menyampaikan pesan Tuhan itu saya dengan isi dalam karunia bahasa roh penafsiran. Ya, bertemu dengan para pendeta. Itu pesannya suruh apa? Suruh rubah struktur gereja. Jadi gereja 5 jawatan. Ya. Sampai pernah saudara satu kali saya mengunjungi satu gereja, dia punya pendeta-pendeta di situ ada 5 orang. Mereka percaya pelayanan 5 jawatan. Tetapi mereka kepada jemaat tidak menyatakan diri sebagai rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Tapi mereka menyatakan diri mereka ini penatua. Tuhan suruh rubah. Tuhan katakan pada waktu Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, sesudah Tuhan Yesus dibawanya rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, baru penatua, baru diaken. Nah, kalau Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dibawanya ini penatua, ini berkat ini tidak bisa turun. Ada gap di situ. Ya. Jadi harus dirubah, jangan mengaku diri sebagai penatua, tapi mengaku diri sebagai jawatan. Apakah siapa yang jadi rasulnya, nabinya, penginjil, gembala, dan pengajar. Ya. Jadi ini bicara soal apa? Semangat bersamaan. Nah, saudara, kita akan lihat selanjutnya. Saudara, kita lihat di dalam firman Tuhan, saudara. Contoh kepemimpinan dan pengembalaan Tuhan Yesus itu bersifat kolektif. Matius 10 ayat 1 dan sampai 2. Silakan siapa membaca? Matius 10 ayat 1 dan 2. Silakan. Matius 10 ayat 1 dan 2. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Ya, jadi kita lihat ya. Tuhan Yesus memberikan contoh kepemimpinan dan penggembalaan yang Tuhan Yesus lakukan itu bersifat kolektif. Makanya Tuhan Yesus tidak hanya mengangkat satu orang rasul, misalnya Rasul Petrus aja, enggak. Dia angkat enggak tanggung-tanggung, saudara, 12 orang. Ya, jadi benar-benar kolektif, saudara. Dan saya lihat, saudara, saya terus terang aja kagum ya dengan 12 rasul ini. Mereka itu enggak ada berselisih, saudara. Enggak ada bertengkar. Enggak ada gesekan, dalam pengertian gesekan, ya misalnya mereka iri hati kepada Petrus, kamu kok menonjol sih, ya, kamu kok selalu yang tampil duluan dan sebagainya. Nggak ada, saudara. Mereka begitu rukun, mereka happy aja, saudara. Petrus ini menonjol, ya, mungkin awalnya juga bukan menonjol tapi menonjolkan diri, ya, tapi mereka tidak merasa tersaingi dan macam-macam, ya. Khususnya pada waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Memang sebelumnya pernah mereka ada masalah dalam pengertian, tapi bukan masalah yang besar. Di mana mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang terbesar di dalam surga. Tapi sesudah Tuhan Yesus naik ke surga,
12 rasul ini saya lihat rukun-rukun aja. Bahkan begitu tambah lagi Rasul Paulus. Rasul Paulus ini kan rasul yang jenius, rasul yang hebat. Ya, tapi dia benar-benar saudara tunduk kepada 12 rasul Tuhan di Yerusalem. Dia begitu hormat saudara. Padahal kalau zaman sekarang kan Rasul Paulus dia yang dirikan banyak gereja di Asia sampai Eropa, kan dia bisa bikin sinode sendiri kan. Lantik, katakanlah kalau zaman istilah sekarang lantik pendeta sendiri kan bisa, tapi tidak dia lakukan. Dia tetap unity saudara dengan 12 rasul di Yerusalem. Dia tetap hormat kepada mereka. Pada waktu ada masalah teologi ya terjadi di mana orang-orang dari Yahudi itu ahli-ahli Taurat apa semua mereka bertobat dan mereka mengharuskan untuk umat Tuhan ini jangan makan makanan yang haram, untuk kemudian disunat dan sebagainya. Dia saudara berunding saudara dengan 12 rasul Tuhan di Yerusalem. Jadi luar biasa mereka punya kerukunan yang kita patut contoh. Kenapa bisa seperti itu? Dagingnya udah mati. Ya. Hawa nafsu kedagingannya udah mati. Mereka betul-betul murni tulus melayani Tuhan Yesus dan kerajaannya, dan tidak ada memotivasi ingin terkenal, cari kekuasaan kedudukan, tidak ada. Ini yang saya kagum dengan 12 rasul Tuhan Yesus, teladan yang mereka berikan dan juga dari Rasul Paulus saudara ya. Tuhan Yesus pilih dan tetapkan pemimpin ya. Dan gembala umat Tuhan bukan hanya satu rasul tapi 12 rasul sekaligus ya. Para rasul ini yang menggembalakan umat Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa konsep kepemimpinan penggembalaan dalam hati pikiran Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan gembala agung adalah konsep kolektif dan bukan kepemimpinan penggembalaan tunggal ya. Jadi ya jelas bahwa konsep Tuhan itu konsep kolektif gembalanya dan bukan tunggal. Ya. Karena itu kalau kita menolak ya kepemimpinan penggembalaan kolektif, dalam hal ini kolektif 5 jawatan, berarti kita menolak teladan kepemimpinan dari Tuhan Yesus sendiri. Menolak konsep pemahaman kepemimpinan penggembalaan kolektif 5 jawatan sama dengan menolak kepemimpinan Tuhan Yesus atas gereja Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus memiliki 5 jawatan agung sesuai dengan catatan di dalam firman Tuhan. Jadi ini yang kita mesti perhatikan ya. Tadi kita sudah bahas bersama bahwa 5 jawatan inisiatif Tuhan. Kalau kita menolak saudara kepemimpinan kolektif dalam gereja atau pelayanan 5 jawatan, itu berarti kita menolak kepemimpinan Tuhan Yesus atas gereja Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus itu memiliki 5 jawatan agung sesuai dengan catatan di dalam firman ya. Yang pertama saudara, Yesus dikatakan oleh firman sebagai apa? Rasul saudara. Ibrani pasal 3 yang pertama. Silakan siapa mau baca? Itu. Ibrani 3:1, silakan siapa mau baca? Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ya. Di situ Yesus disebut apa saudara? Disebut sebagai rasul saudara. Kedua saudara, dalam Yohanes 4:44, Yesus sendiri secara tidak langsung dia mengakui bahwa dia adalah nabi juga. Silakan saudara siapa mau baca? Yohanes 4 ayat 44, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi Tuhan Yesus di sini mengakui saudara bahwa dia juga adalah seorang nabi. Jadi Yesus rasul, Yesus juga nabi. Selanjutnya saudara, kita melihat saudara dalam Markus 1 ayat 38 sampai 39. Markus 1 ayat 38 sampai 39, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil,
karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka. Ya, di situ Yesus katakan, supaya di sana aku memberitakan Injil. Lalu ia pergi ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil. Jadi Tuhan Yesus juga adalah seorang apa? Tuhan Yesus sendiri, saudara, sesungguhnya dia adalah seorang penginjil. Ya, ini jawatan Tuhan Yesus. Kemudian saudara, yang keempat, Yohanes 10 ayat 14. Silakan siapa mau baca. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya. Dari sini jelas apa? Yesus adalah seorang apa? Gembala. Dia gembala agung, dia gembala yang baik. Ini jawatan keempat yang Yesus miliki. Yang kelima, saudara. Baca Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya. Nah, saudara. Ini yang kelima. Yesus ternyata juga adalah seorang apa? Guru. Nah, jadi Tuhan Yesus sendiri, saudara, dia memiliki 5 jawatan agung. Jadi jawatan, saudara, yang saat ini ada di kita, itu merupakan, saudara, jawatan yang mengalir dari diri Yesus sendiri. Jadi kalau ada di antara kita jadi rasul Tuhan, nabi, penginjil, penggembala, dan pengajar, itu adalah jawatan, urapan, ya, dan kasih karunia anugerah berkat dari siapa? Dari Tuhan Yesus Kristus sebagai rasul agung, nabi agung, penginjil agung, gembala agung, dan guru agung. Nah, karena itu kalau kita menolak pelayanan 5 jawatan ini ada dalam gereja kita atau pelayanan kita, itu sama seperti kita menolak siapa? Kita menolak, saudara, Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu masalahnya di situ, saudara. Kita menolak Tuhan Yesus sendiri. Karena itu, saudara, kita di Menara Doa Segala Bangsa, saya konsekuen mempraktekkan, ya, kepemimpinan ataupun penggembalaan kolektif majemuk di dalam Menara Doa Segala Bangsa. Bahkan juga sekolah doa apostolik profetik. Ya. Kita konsekuen untuk itu. Kenapa? Karena kita mau meneladani, ya, Tuhan Yesus dalam hal kepemimpinan. Kemudian, saudara, pelayanan kolektif 5 jawatan juga ternyata bukan hanya bersumber dari Tuhan Yesus, tapi bersumber dari siapa? Bersumber dari para rasul. Nah, saudara bisa kita lihat ini, ya, saya akan bacakan. Dalam zaman para rasul Tuhan Yesus, kepemimpinan bersifat kolektif dan sudah ada jawatan lain selain jawatan rasul sebagai berikut, ya. Jadi waktu zaman Rasul Tuhan Yesus, ya, bahkan saya tadi katakan dari zaman Tuhan Yesus pun Nabi itu sudah ada. Kalau saudara lihat, saudara, Yesus kedatangannya dinubuatkan apa? Dalam perjalanan lama oleh nabi-nabi Tuhan, bahwa Yesus akan datang ke dalam dunia. Ya, dia akan, saudara, lahir dari seorang perawan, sudah dinubuatkan nabi-nabi Tuhan. Dia lahir, dinubuatkan oleh nabi-nabi Tuhan. Kemudian, saudara, pada waktu dia kemudian lahir sebagai bayi, dia juga disambut di dalam rumah Tuhan oleh siapa? Nabi Hana, saudara, seorang nabi, ya. Jadi seperti itu. Jadi dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri, dalam pelayanan nabi-nabi itu sudah ada, saudara, ya. Juga, saudara, dalam kehidupan pelayanan yang diteruskan oleh rasul-rasul. Nah, kita lihat, saudara, ya, ada 3 rasul yang jadi pemimpin utama, yang jadi soko guru gereja Tuhan. Jadi, saudara, bahwa di antara 12 rasul itu, saudara, itu ada, ya, di antara 12 rasul itu ada 3 pemimpin utama. Ya. Siapa pemimpin utama itu? Tolong baca, saudara, Galatia 2 ayat 9. Di situ disebut sebagai soko guru. Tolong baca siapa?
Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang. Ya, jadi jelas saudara ya, di situ kita bisa melihat bahwa ya sistem kepemimpinan kolektif atau penggembalaan kolektif itu saudara, di antara 12 rasul itu ada 3 pemimpin utama yang dituakan, yang disebut sebagai soko guru. Yang pertama adalah Yakobus. Yakobus ini siapa? Yakobus di sini adalah Yakobus, saudara tiri daripada Tuhan Yesus. Kedua Petrus atau Kefas, dan yang ketiga adalah Yohanes. Ya, jadi kita lihat ya, kepemimpinan utama aja sifatnya kolektif loh saudara. Ya, kepemimpinan utama aja kolektif. Ya, dari 12 kemudian ada 3. Selanjutnya saudara, ya kita lihat lagi. Dari 3 rasul utama itu ada 1 yang menjadi elder atau yang dituakan, yang ambil final decision maker saat terjadi deadlock. Ya, saudara bisa lihat itu dalam Galatia 1 ayat yang ke-19. Galatia 1 ayat yang ke-19. Silakan siapa mau baca? 19. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan. Kemudian Kisah Rasul 15 ayat 13. Kisah Rasul 15 ayat 13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku." Ya, saudara kita lihat dari 3 pemimpin utama ini ada 1 yang jadi elder, yang dituakan. Siapa dia? Itulah Yakobus, saudara tiri dari Tuhan Yesus. Jadi rasul-rasul Tuhan ini, mereka mengakui saudara akan kepakaran teologi daripada Rasul Yakobus. Walaupun Yakobus belakangan baru percaya Yesus sebagai Tuhan. Ya. Karena itu saudara, dia dituakan dibanding rasul-rasul yang lain. Jadi di antara 3 soko guru ini, dia yang jadi pemimpin utama. Pada waktu terjadi deadlock lah, seperti itu gambarannya di dalam sidang di Yerusalem, untuk membicarakan tentang apakah makanan yang bisa dimakan oleh umat Tuhan, ya, masalah sunat dan sebagainya saudara. Itu pada akhirnya yang mengambil keputusan siapa? Rasul Yakobus, saudara. Ya, Rasul Yakobus yang mengambil satu keputusan pada waktu itu. Itu yang terjadi. Nah, kemudian saudara, di dalam pelayanan rasul-rasul itu, pada waktu mereka melayani bukan cuma ada rasul, ada siapa saudara? Ada nabi. Kisah Rasul 21 ayat yang ke-10. Silakan siapa mau baca? Kisah Rasul 21 ayat 10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ya. Di situ dikatakan datang seorang nabi yang bernama Agabus. Dan di situ saudara, nabi Agabus itu dia pernah bernubuat, saudara ya. Dalam Kisah Rasul 11 ayat 28. Ya, silakan satu orang baca. Kisah Rasul 11 ayat 28. Kisah Para Rasul 11 ayat 28. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Ya, jadi zaman rasul-rasul itu kita lihat ada nabi-nabi, ya. Termasuk kita lihat di sini yang dicatat di dalam Alkitab ada nabi yang bernama Agabus. Dia menyampaikan nubuatan bahwa dunia akan mengalami kelaparan, dan itu terjadi pada zaman Claudius. Kemudian ada juga jawatan apa, saudara? Jawatan penginjil itu sudah ada, saudara. Ya, silakan siapa mau baca? Ya. Kisah Para Rasul 21 ayat 8. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus,
pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Ya, jadi kita lihat di situ ada penginjil, saudara. Zaman rasul-rasul itu sudah ada penginjil. Ya, jadi 5 jawatan ini sudah ada. Kemudian kita lihat juga ada juga gembala. 1 Petrus 5 ayat 2. 1 Petrus 5 ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Ya, jadi kita lihat ada juga jawatan gembala. Cuma kalau sudah lihat di ayat 1 itu disebut siapa? Penatua-penatua. Ya, penatua-penatua membantu rasul-rasul Tuhan dalam melaksanakan tugas penggembalaan. Jawatan gembala sendiri sepertinya dalam tanda petik belum ada, karena saudara untuk jadi seorang gembala dia harus berpengalaman dulu, saudara. Makanya tugas penggembalaan diserahkan kepada para penatua, karena rasul-rasul Tuhan yang menggembalakan gereja suka berpergian, ya, mengerjakan tugas mereka. Nah, penatua-penatua inilah perpanjangan tangan dari rasul-rasul Tuhan yang menggembalakan jemaat. Dan saya percaya saudara pasti di antara mereka kemudian ada yang menjadi gembala, ya. Karena yang membedakan saudara antara penatua dan diaken, kalau penatua itu bisa khotbah. Kalau kita lihat dalam firman, diaken cuma urusan administrasi. Karena itu saudara kita melihat rasul-rasul memakai, ya, karena rasul-rasul yang mengangkat penatua, mereka membantu dalam penggembalaan untuk jawatan gembala, ya. Ya. Kemudian saudara yang ketiga, ya, kita bahas bahwa pelayanan penggembalaan kolektif 5 jawatan itu ketetapan Tuhan yang harus ada dalam gereja Tuhan. Garis bawahi saudara, ya. Pelayanan penggembalaan kolektif 5 jawatan adalah ketetapan Tuhan Yesus yang harus ada dalam gereja Tuhan. Ya. Kita lihat dasarnya di mana. Silakan baca 1 Korintus 12 ayat 28a. 1 Korintus 12 ayat 28a. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Ya. Jadi jelas di situ dikatakan dan Allah di situ dikatakan menetapkan. Jadi ini ketetapan Tuhan, saudara, ya, bukan ketetapan Pak Hebron, bukan ketetapan gereja atau sinode gereja, tapi ketetapan Allah sendiri, Bapa, Anak, Roh Kudus. Allah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, ada rasul, ada nabi, ada pengajar. 3 orang berarti gembalanya, yaitu rasul, nabi, pengajar. Ini berarti apa? Kolektif majemuk 5 jawatan. Ya, nah itu saudara. Mungkin saudara tanya, kok Pak enggak ada jawatan penginjil? Kok enggak ada jawatan gembala di situ? Biasanya jawatan gembala itu melekat juga dalam diri seorang rasul. Dan juga biasanya jawatan penginjil. Atau bisa juga saudara jawatan penginjil itu melekat di dalam seorang nabi Tuhan atau di dalam pengajar, ya. Jadi saudara, ini benar-benar pelayanan penggembalaan 5 jawatan atau kepemimpinan kolektif 5 jawatan dalam gereja, ini ketetapan Tuhan, saudara. Ya, karena itulah saudara kita mau kerjakan ini sebagai bagian daripada visi kita sesuai mandat Tuhan. Saya terima sejak 2005 itu saudara, karena ini memang ketetapan Tuhan yang Tuhan mau reformasi gerejanya. Sehingga gerejanya itu digembalakan oleh gembala kolektif 5 jawatan. Nah, kemudian yang keempat saudara, ya. Gereja awal atau gereja mula-mula dalam perjanjian baru itu memberikan teladan, bukti, praktek gembala kolektif majemuk 5 jawatan. Jadi itu mereka kasih bukti, sudah kasih contoh, kasih teladan buat kita, di mana kita sekarang ini seharusnya tinggal meneladani, mengikuti teladan yang sudah diberikan rasul-rasul yang menggembalakan gereja mula-mula pada masa itu, ya. Kita bisa lihat saudara itu di mana? Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Silakan siapa mau baca?
Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3. Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3, silakan baca. Kisah para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius yang orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Soal di situ dikatakan pada waktu itu jemaat atau gereja di Antioquia ada berapa gembalanya di situ? Di situ ada siapa saja? Dikatakan ada beberapa nabi dan pengajar. Nah, kita hitung ya jumlah orangnya. Barnabas dan siapa? Barnabas satu. Kedua siapa? Simeon atau disebut Niger. Ketiga siapa? Lukius orang Kirene. Keempat siapa? Menahem yang diasuh bersama dengan Raja Herodes. Dan kelima siapa? Saulus. Ada berapa? 5, saudara. Ada 5 gembalanya ya. Di mana 5 gembala ini ada rasul. Siapa rasul? Saulus atau Paulus dan Barnabas. Kemudian ada nabi, ada pengajar. Kita nggak tahu yang mana nabi pengajar. Yang jelas gembalanya ada 5. Gereja di Antioquia. Dan gereja Antioquia ini gereja cabang Yerusalem yang kemudian mengutus Paulus dan Barnabas sehingga membuka banyak gereja satelit di Asia dan Eropa. Ya. Jadi kita lihat dahsyat ya. Nah, itu saudara. Kalau kita mempraktekkan pelayanan 5 jawatan, dahsyat. Ya, gereja di Yerusalem aja yang dipimpin 12 rasul aja tidak bisa sedahsyat ini. Tapi gereja cabang, yaitu gereja di Antioquia, ya, di Antioquia itu, saudara, kita bisa lihat berkembangnya luar biasa. Karena dipimpin oleh apa? Gembala 5 jawatan. Mereka utus 2 pendekar mereka, ya, 2 gembala, yaitu Rasul Barnabas dan Paulus, untuk buka gereja-gereja di wilayah Asia. Dan mereka berhasil mendirikan begitu banyak gereja, ya, gereja-gereja satelit. Itu karena apa? Karena mereka mempraktikkan 5 jawatan, makanya mereka mengalami kemajuan yang luar biasa gerejanya. Ya. Di situ dikatakan Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Saudara baca silakan. Kisah para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi saudara, kita lihat ya tadi ya, kita sudah hitung bersama di gereja Antioquia ada 5 gembala. Yang terdiri dari siapa? Rasul, nabi, dan pengajar. Jadi jelas saudara, rasul-rasul Tuhan di gereja mula-mula sudah kasih contoh praktek penggembalaan kolektif 5 jawatan. Ya. Jadi bukan sesuatu hal yang baru. Kalau kita di Menara Doa Segala Bangsa, di Sekolah Doa Apostolik Profetik, dan di wadah-wadah yang akan kita buka, ya, ini bukan hal yang baru. Kita hanya meladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dan rasul-rasul Tuhan. Nah, sekarang kita akan bahas, saudara ya. Kita akan mulai masuk lebih dalam. Apa tujuan kepemimpinan penggembalaan kolektif majemuk 5 jawatan? Sebenarnya tujuannya apa sih? Ya, tujuan apa sebenarnya Tuhan mau capai? Ya. Kita akan lihat, saudara. Saudara, yang pertama, saudara, tujuan penggembalaan kolektif 5 jawatan adalah apa? Untuk membuat gereja Tuhan itu dapat menjadi apa? Sempurna. Ya. Gereja Tuhan menjadi apa? Sempurna. Kita lihat, saudara. Di situ dikatakan apa? Ialah, yaitu Tuhan Yesus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Di situ dia dikatakan yang pertama apa?
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi saudara, untuk memperlengkapi dalam pekerjaan pelayanan itu butuh 5 jawatan, saudara. Makanya saudara, dalam sekolah doa apostolik profetik dan di Menara Doa Segala Bangsa yang kita selalu undang itu campur semua. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar. Karena hanya gembala 5 jawatan ini yang bisa memperlengkapi saudara sebagai umat Tuhan untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Ya, memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Kemudian saudara, yang kedua apa? Bagi pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus hanya bisa sempurna dibangun oleh 5 jawatan, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Tubuh Kristus tidak bisa sempurna kalau hanya dibangun oleh seorang hamba Tuhan yang memiliki jawatan gembala. Itu yang kedua. Kemudian dikatakan sampai kita semua, yang ketiga, telah mencapai kesatuan iman. Nah, dikatakan mencapai kesatuan iman. Ya. Jadi punya pemahaman yang sama, yang mencapai kesatuan iman dikatakan. Saudara, katakanlah, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali aja untuk rapture ini kan ada banyak pemahaman. Nah, kalau pelayanan 5 jawatan ini bergerak bersama dalam satu unity, itu akhirnya umat Tuhan akan mencapai yang namanya kesatuan iman. Dalam hal memahami tentang Maranatha atau rapture. Kemudian yang keempat, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, saudara. Nah ini penting banget, saudara. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat masa ini. Dan salah satu ajaran sesat itu adalah menyerang pribadi Yesus. Yang kalau dalam teologi dikenal dengan istilah yang menyerang kristologi. Ya, tentang pribadi Yesus ini, saudara. Nah, pelayanan 5 jawatan ini yang bisa mengajar umat Tuhan untuk mereka mengenal Tuhan Yesus itu dengan benar. Tidak sampai salah, tidak sampai sesat. Semua ajaran sesat itu dibawa oleh seorang tokoh, saudara. Ya, awalnya itu dimunculkan oleh seorang tokoh biasanya. Saya nggak pernah dengar, saudara, ajaran sesat dimunculkan oleh 5 orang tokoh. Hamba Tuhan nggak ada. Biasanya 1. Kemudian yang lain baru ikut-ikut percaya. Ya, makanya 5 ini penting untuk namanya saling koreksi supaya kita bisa memberikan pengajaran yang benar, ya, terhadap pemahaman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saudara, dikatakan kedewasaan penuh, ya, kedewasaan penuh, kelima, ya, kedewasaan penuh. Jadi supaya kita ini jadi anak Tuhan tuh terus bertumbuh jadi dewasa. Kemudian keenam, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi sampai saudara dan saya mengalami fullness of Christ. Nah, materi di komsel kita kristosentris pusatnya supaya saudara dan saya mengalami yang namanya kepenuhan Kristus. Kemudian dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nggak usah jauh-jauh, saya kasih contoh sederhana, vaksin aja. Vaksin ini aja, saudara, bikin orang Kristen di Indonesia tuh bingung. Ya, kalau pro vaksin katanya sudah jadi antikris. Nah, ini yang terjadi, saudara. Kenapa anak Tuhan hidup dalam kebingungan, ombang-ambing? Karena yang ngajar dia mungkin cuma gembala. Sehingga banyak yang hubungi saya, saudara. Pak Hebron, menurut Pak Hebron, vaksin itu gimana, Pak? Boleh nggak kita vaksin? Saya bilang vaksin aja. Kalau kamu nggak vaksin, nggak bisa ke mall kamu. Saya bilang sampai sekarang saya belum vaksin. Bukan tidak mau vaksin, mau vaksin. Cuma saya sebenarnya tunggu vaksinnya Dokter Terawan, saudara. Nah, sekarang saya nggak bisa ke mall. Ya, begitu pemerintah kasih peraturan yang tidak vaksin tidak boleh masuk mall. Ibu-ibu semua pergi vaksin.
Haleluya. Lupa kalau mati nanti jadi antikris. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Ya, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Karena yang menggembalakan dia, yang ngajar dia, mungkin hanya satu gembala. Ya, mungkin hanya satu hamba Tuhan yang dia idolakan. Makanya saudara bertobat, jangan suka idolakan seorang hamba Tuhan. Idolakan cukup Tuhan Yesus aja, saudara. Betul. Ya, kita boleh kagum dengan hamba Tuhan, tapi kalau hamba Tuhan itu saudara sesat, saudara di bawah sesat, saudara ikut masuk jurang juga, saudara. Amin. Suka idolakan hamba Tuhan siapapun dia. Ya, idolakan Tuhan Yesus aja udah lebih cukup. Ya. Sehingga saudara tidak dikacaukan ya. Masa hamba Tuhan itu pemahamannya jadi sesat, saudara ikut masuk jemplung jurang, saudara. Nah itu tidak boleh ya. Idolakan Tuhan Yesus aja, saudara. Amin. Di sini kita di Menara Doa Segala Bangsa, Sekolah Doa Apostolik Profetik, saya selalu tekankan, idolakan Tuhan Yesus. Amin. Di dalam komsel saya bilang, saudara ikut komsel sini, saudara jadi muridnya Tuhan Yesus, bukan jadi murid Pak Hebron. Amin. Ya. Amin. Ini waktunya gereja direformasi. Tidak boleh ada kultus individu. Mengkultuskan hamba Tuhan, hanya Tuhan Yesus saja yang bisa kita kultuskan. Amin. Tidak boleh lagi manusia siapapun dia, saudara ya. Amin. Setuju? Setuju. Nah, berarti yang setuju itu dulu yang seperti itu. Jadi ada. Kemudian dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal kepada siapa? Ke arah Kristus yang adalah apa? Kepala. Kita ini bertumbuh bukan mau jadi serupa Pak Hebron atau serupa Benihin. Tapi mau serupa Tuhan Yesus, saudara. Amin. Yes. Makanya yang idolakan Tuhan Yesus saja. Ya, karena kita bagian tubuh Kristus. Karena dikatakan daripadanya lah seluruh tubuh, yaitu saudara dan saya, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya, membangun dirinya dalam kasih. Jadi gambaran ini seperti kita ini lagi membangun satu bangunan. Ada yang jadi tiangnya, ada yang jadi temboknya, ya, sehingga kita tersusun rapi jadi satu bangunan. Tempat apa? Tempat kediaman Tuhan. Karena itu saudara, di dalam Menara Doa Segala Bangsa kita punya beberapa departemen. Departemen Limbah Jawatan ditambah departemen yang lain. Ya, multimedia dan departemen dunia usaha. Tujuannya apa sih? Karena kita mau membangun satu bangunan yang sempurna. Saudara, kalau saya berikan gambaran kepada saudara, ya, tentang 5 jawatan ini, gambarannya kalau membangun satu kota, saudara, rasul itu dia punya gambaran untuk membangun satu kota. Itu rasul, dia punya pola pikir, itu pola pikir yang kompleks, yang besar, yang global, itu rasul. Nabi gimana, Pak? Nabi itu dia memang mendampingi rasul membangun satu kota. Dia membantu rasul kasih pemasukan bagaimana kota itu bangunannya, bangunan di kota itu jadi indah. Dia yang mempercantik, dia perindah. Oh, ini desainnya begini bagus, supaya rumah-rumah, supaya kota ini jadi kelihatan indah. Nah, seperti itu saudara gambarannya. Itu yang dipikiran daripada seorang nabi. Kemudian kalau penginjil gimana? Oh, penginjil mikirin tuh supaya penduduk di kota itu semua selamat. Nggak ada yang binasa, semua supaya selamat. Itu penginjil mikir ke sana. Terus di mana kalau gembala? Oh, gembala itu mikiri gimana supaya penduduk kota itu dia sehat, dia sejahtera, dia damai, dia bahagia. Itu yang dipikir gembala. Nggak berantem-berantem. Ya, betul tuh. Haleluya. Kalau pengajar mikirin apa? Oh, dia mikir supaya penduduk kota itu bagaimana jadi pinter, nggak bodoh. Ini gambarannya saudara, bagaimana sebenarnya kerjasama antara 5 jawatan ini. Ya, jadi sebenarnya 5 jawatan ini saudara, kalau unity itu dahsyatnya luar biasa. Karena itu saudara, hamba-hamba Tuhan 5 jawatan di dalam Menara Doa Segala Bangsa ataupun Sekolah Doa Apostolik Profetik, kita ini harus unity.
Harus kompak. Kalau unity kompak tuh dasarnya luar biasa loh saudara. Akan jadi seperti gereja di Antioquia, berkembang ke seluruh dunia. Gereja di Yerusalem aja kalah saudara, ya. Karena gereja di Yerusalem yang dominan memimpin adalah 12 rasul. Walaupun ada yang lain, tapi pemimpin utama 12 rasul itu. Tetapi gereja di Antioquia karena dipimpin 5 jawatan, wah berkembangnya dahsyat saudara. Full power. Nah kita mau ikut itu saudara. Amin. Ya, memang dalam kepemimpinan 5 jawatan itu pemimpin utama biasanya memang harus rasul. Ya. Karena memang dalam 5 jawatan itu yang paling tinggi itu rasul. Bukan tinggi pangkat atau apa, tapi otoritas tanggung jawabnya jauh lebih berat daripada jawatan lain. Makanya Tuhan Yesus waktu dia pilih dan tetapkan, dia tidak pilih dan tetapkan ya nabi sebagai nabi-nabinya, tapi dia tetapkan rasul sebagai rasul-rasulnya. Seperti itu ya. Kita lanjut saudara. Nah, ini tujuan 5 jawatan ini apa saudara? Tujuannya adalah supaya gereja itu benar-benar menjadi milik Tuhan sepenuhnya, karena yang memegang otoritas atas gereja adalah gembala kolektif dan bukan gembala tunggal. Nah, kita melihat saudara dalam gereja-gereja, kalau kita lihat kenyataan, itu banyak saudara dikuasai oleh apa? Gembala tunggal dan keluarganya. Akhirnya apa yang terjadi? Keuangan aset gereja akhirnya apa? Jadi milik pribadi gembala dan keluarganya. Makanya jangan heran kalau saudara kemudian dengar ada gereja yang dijual. Kenapa gereja itu bisa dijual? Karena itu milik pribadi di sertifikatnya. Nah, Tuhan mau kembalikan kepemimpinan gereja ini kolektif majemuk 5 jawatan, supaya gereja itu dengan keuangan di dalamnya dikuasai Tuhan penuh. Yang menjadi pemilik siapa? Tuhan Yesus dan jemaat. Amin. Jadi gembalanya boleh meninggal, boleh berganti, asetnya tetap ada, keuangannya tetap ada, gerejanya tetap ada. Tidak akan dijual. Ya. Saudara, saya sudah 36 tahun di pelayanan, saya melihat saudara. Ya. Saya waktu itu sempat bertanya ke Tuhan, kenapa saudara kok pada akhirnya hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Di masa tua mereka selalu ada masalah. Dan salah satu masalah itu adalah masalah keuangan. Akar masalahnya adalah kepada kepemimpinan gereja. Itu akarnya, akar utama. Karena kepemimpinan penggembalaan dalam gereja itu digembalakan oleh satu gembala dan keluarganya. Ya. Sehingga aset keuangan semua harta benda, iya kalau jemaatnya cuma 100 200 mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau jemaatnya itu sudah puluhan ribu saudara, itu asetnya itu nggak main-main saudara. Udah ratusan M bahkan mungkin sampai triliun saudara. Dan akhirnya gembala dan keluarganya ini yang berantem juga saudara ujungnya. Ya. Dan itu yang kita lihat saudara selama puluhan tahun gereja Tuhan di Indonesia. Karena itu saudara, kalau penggembalaan gereja menjadi satu penggembalaan kolektif 5 jawatan, bukan lagi gembala tunggal yang berkuasa, maka saudara, itu gereja akan benar-benar dikuasai Tuhan, milik Tuhan sepenuhnya. Hanya sayang saudara, sinode gereja di Indonesia itu sebagian besar, mungkin 99% kali ya. Ya, karena saya belum ketemu, itu semua ADRT-nya umumnya itu gembala tunggal. Ya. Kecuali saudara gereja-gereja Protestan ya. Saya bicara gereja yang di luar Protestan, gereja-gereja Pantekosta karismatik, umumnya itu gembala tunggal. Saya nggak pernah ketemu yang punya konsep ADRT gereja itu gembala kolektif itu nggak ada, saya belum ketemu. Ya. Kolose 1 ayat 17 sampai 18, silakan siapa mau baca? Kolose 1 ayat 17 sampai 18. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia.
Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ya. Jadi jelas di situ dikatakan dalam firman ini, ya, Yesus ada terlebih dari dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Ia adalah kepala tubuh yaitu jemaat. Jemaat itu bicara gereja, ya. Jadi kalau kepala tubuh adalah Yesus, berarti Yesus itu pemilik gereja. Tapi dalam kenyataannya, maaf ya, banyak yang ngomong begitu, ini gerejanya Tuhan, milik Tuhan. Tapi kenyataannya bukan milik Tuhan lah itu, milik pendetanya, gembalanya, dan keluarganya. Ya. Betul. Kalau milik Tuhan, dia nggak bisa seenaknya. Ya, itu yang terjadi. Dan ini sudah waktunya, saudara, gereja Tuhan dibangkitkan, disadarkan, dicelikkan, mengalami satu reformasi, ya. Gembala gereja itu harus gembala kolektif, supaya benar-benar gereja Tuhan, umat Tuhan, dan semua aset, uang, harta di dalamnya benar-benar milik Tuhan Yesus, milik jemaat, ya. Sebagaimana saudara di dalam gereja-gereja Protestan memang yang berkuasa majelis, tapi majelisnya gonta-ganti, pendetanya gonta-ganti, tidak ada gerejanya mau dijual. Gak ada, saudara. Ya. Terus saudara, yang ketiga, saudara, pemerintahan Tuhan Yesus atas gereja sebagai kepala gereja akan menjadi nyata karena kepemimpinan penggembalaan kolektif majemuk. Jadi, saudara, memang kalau penggembalaan itu sifatnya kolektifnya majemuk, itu benar-benar pimpinan Tuhan itu akan nyata gitu loh, atas gereja itu. Kenapa, saudara? Kita ini hamba Tuhan, sekalipun bisa dipakai Tuhan dengan hebat, tapi kalau cuma satu gembala, itu pasti, saudara, ada kesalahan. Bisa buat kesalahan, ya. Karena apa? Dia tetap manusia gitu loh. Dimana kadang-kadang mungkin egonya yang bisa muncul, kepentingan dirinya. Itulah sebabnya butuh yang lain, ya. Butuh kolektif supaya ada check and recheck, saudara, ya. Sehingga benar-benar, saudara, yang pimpin itu Tuhan. Karena itu, saudara, kita di Menara Doa Segala Bangsa kalau mau bikin satu program, saudara, itu kita mesti minta konfirmasi dari rekan hamba Tuhan yang lain. Seperti kita barusan bikin Rosasana, itu kita berembuk itu hamba Tuhan. Ya, kita mau bikin Rosasana atau enggak? Ya, mau bikin seperti apa? Ya, program kita juga setiap hari berubah-berubah. Ada worship night, ada healing and miracle, ada prophetic night. Itu saya enggak putusin sendiri. Walaupun itu Tuhan kasih ke saya mesti sampaikan kepada yang lain. Bagaimana? Setuju? Begitu setuju baru kita jalan. Ya, seperti itu. Jadi, kalau kolektif, saudara, itu benar-benar pimpinan Tuhan nyata. Karena tidak bisa bertindak sendiri semau gue. Itu kelebihannya di situ, saudara, ya. Nah, itu. Di situ dikatakan dalam firman, Kristus adalah kepala jemaat. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Kristus telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi benar-benar gereja itu harus nyata, benar-benar yang berkuasa itu, yang pimpin itu benar-benar Tuhan gitu loh. Karena hakikat gereja itu, jemaat Tuhan itu tubuh Kristus gitu loh. Yesus sebagai kepala. Jadi benar-benar memang harus Tuhan Yesus yang menguasai, memimpin gereja itu secara nyata. Dan itu hanya akan bisa terjadi kalau penggembalaan atau kepemimpinan itu sifatnya kolektif. 5 jabatan itu, ya. Lanjut, saudara. Kemudian, saudara, nah ini, saudara, ya. Mengapa penting sekali pelayanan 5 jabatan itu, ya? Tujuannya apa? Supaya apa, saudara? Supaya segala berkat, kasih karunia, urapan 5 jabatan dan karunia Roh Kudus dari 5 jabatan agung Tuhan Yesus itu akan mengalir tercurah dalam kehidupan umat Tuhan. Karena apa, saudara? Rasul itu dia punya berkat, kasih karunia, urapan, dan juga karunia Roh Kudus tersendiri. Demikian juga dengan Nabi, dia bawa berkat, kasih karunia, urapan, dan juga karunia Roh Kudus sendiri. Juga dengan penginjil, gembala, pengajar. Nah, kalau 5 ini benar-benar ada dalam gereja, ada di tengah kita, ini kan luar biasa jemaat, kaya sekali, lengkap, sempurna.
dengan segala berkat kasih karunia daripada Tuhan. Saudara, kita lihat saudara di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 33 sampai 35. Silakan siapa mau baca. Kisah Rasul 4 ayat 33 sampai 35. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, dan lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ya, ini saudara dahsyatnya ya. Jemaat di Yerusalem itu digembalakan oleh rasul-rasul Tuhan. Nah, rasul-rasul Tuhan ini punya berkat sendiri yang dia bawa, punya kasih karunia sendiri. Dan salah satu kasih karunia berkat yang ada dalam diri seorang rasul, rasul itu punya karunia, punya otoritas untuk tarik berkat. Itu dahsyatnya rasul. Rasul itu punya kasih karunia, urapan, kuasa untuk tarik berkat. Berkat apa? Berkat keuangan. Makanya di sana dikatakan, ya, jemaat Tuhan di Yerusalem yang miskin, mereka tidak perlu sedih, tidak perlu susah. Pengurapan kasih karunia berkat dalam diri rasul itu menarik berkat keuangan. Sehingga banyak orang yang jual tanah, jual rumah, dan uangnya dibawa dikasih ke rasul-rasul. Rasul-rasul ngapain? Bukan buat deposito di bank. Bukan buat bangun rumah, bukan buat renovasi rumah, bukan saudara. Bukan untuk memperkaya diri, tapi apa? Mereka distribusikan, kasih kepada siapa? Kepada umat Tuhan yang membutuhkan. Itu yang kita kerjakan lewat Menara Doa Segala Bangsa, saudara ya. Kita mulai memberkati hamba-hamba Tuhan melalui wadah yang namanya Lumbung Yusuf, ya, untuk berkat keuangan yang Tuhan sudah mulai alirkan kepada kita. Walaupun saya katakan belum besar sekali, tapi bagi kita untuk keperluan kita sudah cukup, kita bagi, kita distribusikan. Kepada siapa? Kepada yang butuh. Dalam hal ini kepada hamba-hamba Tuhan atau umat Tuhan yang anggota MDSW yang butuh, kita akan kasih, saudara. Ya, karena itu memang harus begitu. Rasul-rasul kasih teladan. Mereka dapat sumbang tanah, ya, sumbang rumah yang semua sudah jadi uang diserahkan. Itu mereka tidak pakai memperkaya diri, saudara. Tidak pakai buat beli mobil Mercy. Ya, hamba Tuhan sekarang, waduh, kalau dapat berkat besar, saudara langsung beli mobil Mercy lah dan macam-macam. Saudara perlu nggak? Sebenarnya perlu. Mobil itu kan tujuan membawa kita pindah dari satu tempat ke tempat lain kan. Tuhan Yesus aja dulu waktu dalam pelayanan, kalau dia mau naik kereta kan bisa dong. Zaman itu kalau bicara gambaran mobil kan, zaman itu kan kereta yang paling mewah. Yesus kenapa enggak pelayanan enggak naik kereta? Ya. Bahkan naik kuda pun enggak. Naik keledai, Alkitab cuma catat itu pun cuma satu kali. Ya. Selebihnya pelayanan Yesus jalan kaki melulu. Ya, ini Yesus memberikan teladan apa? Hidup sederhana. Kita hamba Tuhan kalau diberkati berlimpah, jangan hidup mewah-mewah. Bukan berarti saya anti mewah. Siapa sih yang nggak senang mewah? Itu munafik lah kalau nggak senang. Tapi kalau bermewah-mewah itu namanya keduniawian sudah. Ya, sudah duniawi. Kita hidup sederhana aja. Kalau kita diberkati lebih, distribusikan tuh kepada yang membutuhkan. Seperti teladan siapa? Teladan rasul-rasul Tuhan. Amin.